Oke guys, masih di restorasi laptop. Untuk saat ini saya ada kasus Lenovo IP11015 ACL dengan kasus mati total. Jadi secara story ini udah sampai 2 tahun di saya. Jadi kemarin ada 2 hari ke belakang ada yang datang nanyain unitnya. Lihat tanda terimanya ternyata udah hampir 2 tahun yang lalu. Untung tanda terimanya masih ada dan unit pun saya nggak apa-apakan. Karena di sini ya kalau bukan unit pribadi saya simpan dengan baik, ada di lot-lot khusus penyimpanan laptop. Jadi dulu udah pernah konfirmasi harga dan kerusakan. Cuman kata dia ntar ini pikir-pikir dulu. Nah, malah kelupaan atau ya berbagai macam hal lah, entah uangnya belum ada. Nah sekarang mungkin udah ada, baru keingatan akhirnya datang dan konfirmasi dan minta dilanjut untuk diservis. Oke, jadi ini mati total kasusnya short 3 volt ya. Kasusnya soal dulu kan udah pernah saya tracking ini 3 volt short dan kemungkinan IO nya pun jebol. Jadi untuk video jelasnya pengerjaan laptop ini bisa ditonton terus ya, jangan di skip. Oke, dengan kode motherboard NMA841 ya. Saya cek ini short di sini nih, 3 VLC. Di buzzer nge-short dan saya tracking ternyata ke arah I/O. Skema tanpa ada board view, cuman ya pasti akurat sih. Tapi untuk memperyakinkan bahwa I/O-nya nge-short kita harus angkat. Ntar kita ukur ulang. Jadi video pembukaan casing saya nggak sempat rekam ya biasalah, banyak hal, jadi baru keidean pas udah dibongkar. Oke, I/O sudah terlepas. Sebelum kita ukur, kita rapikan dulu timahnya ya, supaya nggak ada yang ngesot dan kejebak gara-gara timah yang nempel, jadi kategorinya ngesot. Timah udah oke, kita cek ulang tegangan VLC nya dan nggak ada yang ngesotnya ini. Fed buat ke baterainya ngesot dan I/O ngesot, jadi kita clearkan dengan penggantian part. Alhamdulillah sudah datang ya partnya, di delay 1 hari dengan I/O seri berapa, IT8586 lupa nih. Jadi untuk pemasangan I/O buat saya pribadi, kita solder dulu per titik ujung-ujungnya aja biar nggak banyak geser. Saya tetap nih untuk ngepresisiin, kita perlu fokus untuk ngepasin antara I/O sama layout PCB. Kalau sudah pas, kita harus solder ulang juga biar kakinya benar-benar sudah nempel ya ke itunya. Kalau kakinya sudah nempel, baru kita cek pakai jarum. Nah, untuk memastikan bahwa kakinya udah nempel semua. Jadi semua ya kita solder ulangin biar nggak kerja 2 kali nih. Kita bersihkan dulu pakai thinner biar kelihatan ntar apakah ada timah yang nempel atau enggak. Oke, ini udah kategori bagus ya. Saya cek pakai jarum, ditekan dikit terus digeser. Kalau ada kakinya yang ikut ke bawah berarti itu I/O nya kurang, soldernya kurang, harus disolder ulang lagi. Oke, I/O udah aman. Kita cek short enggaknya ya. Short takutnya udah dipasang I/O ternyata masih ada short 3 voltnya. Kita cek tegangan 3 voltnya aja yang intinya, biar nggak ngerembet ke chipset prosesor. Oke, tegangan aman. Kita colok power, kita cek arus dulu nih, 20 volt aman, ke baterai aman, cuman tegangan 3 volt 5 voltnya belum keluar karena tadi jumpernya saya belum pasang ya, sengaja biar nggak ngerembet. Jadi biar safety kita bertahap dulu nih. Oke, sekarang 3 VLC nya yang ke arah KBC kita sambungkan ulang dan pastikan nggak ada short ya. Hati-hati untuk arus 3 volt nih.
riskan ke daerah chip kalau ternyata masih ada short. Oke, 3 volt udah keluar, 5 volt ada, ke baterai pun udah hadir ya buat charging. 3 volt 5 volt udah ada. Nah, kita cek sekarang di ini nih, switch on off nya tapi yang buat ke apa namanya, masuk ke BIOS nih di sini nih. Tapi saya respon on, ternyata nggak ada reaksi nih, tidak ada reaksi, tidak ada respon. Saya cek di switch on di daerah baterai pun sama ya, dicek di skema dan kaki 32 dan pinggirnya ada ground tuh buat check on, dan ternyata nggak bisa respon, dan saya nyatakan ini I/O perlu di flash. Oke, proses nge-flash I/O ya sekarang ya. Jadi nggak cukup ganti I/O terus langsung nyala ya, kita perlu flash untuk seri IT 6856 kalau nggak salah. Jadi kalau yang beli baru itu jangan harap bisa nyala. Jadi kita perlu file, perlu I/O, perlu SVOD. Jadi kategorinya emang agak rumit. Jadi buat nilai cas servis ini emang agak tinggi. Makanya kemarin konsumen saya agak mikir-mikir beberapa kali, karena emang nilai cas servisnya saya minta tinggi. Emang nggak mudah kan. SVOD-nya aja udah berapa beli SVOD, 3 jutaan. Belum kita cari file lah ke forum member, belum jasa kita, teknik kita. Ya bisa tembus 600 atau murahnya 4,5 lah minimal. Ya teknisi lain yang mungkin bisa ngasih harga lebih murah ya mungkin bisa. Oke, flash beres, kita cek respon on. Alhamdulillah ya, tuh langsung ada reaksi on. Cuman saya belum bisa pastikan bahwa mesin ini display atau enggak. Yang pasti ini udah on, ampernya naik. Oke, kita cek display ya. Kita sebelum cek ke body, ke layar, biar nggak bolak-balik bongkar pasang, saya biasa dipastikan via ini keyboard. Biasanya kalau proses on terus display numlocknya nyala biasanya, cuman ini nggak mau, nggak tahu. Kita harus pastiin lagi via layar berarti sekarang, takutnya ntar kejebak. Oke, kita cek display dulu ya sebelum kita rapikan total. Oke, alhamdulillah ya. Jadi sudah clear display. Mesin oke, tinggal cek masuk sistem dan switch on off buat ke BIOS pun udah jalan. Oke, untuk tahap berikutnya kita rapikan dulu ke bagian motherboard body. Tapi jangan lupa nih pasta ulang nih biar temperaturnya masih terjaga dingin. Oke, kita rapikan dulu kabel-kabelnya, jangan ada yang kelewat. Biasa untuk baterai ini diakhirkan ya, jangan baterai dulu terus kabel dan baut-baut, nah dikhawatirin baterai ada tegangan malah jadi ngesot lagi. Oke, baterai udah finishing, cuman nol nih, baterainya belum isi sama sekali, cuman indikator lampunya udah ada, cuman ampere masih nol, kayaknya harus agak lama ngecasnya. Cuman kalau secara tegangan tadi di tegangan baterai 7 volt udah keluar, jadi bisa kategori ini bisa ngecas. Cuman kita harus pastiin durasi perandingan ngecas ya mungkin di minimal 10 menitan lah. 10 menit biasanya, ntar ampere naik berarti udah kategori charging. Oke, kita rapikan dulu biar kita cek semua antara touchpad, terus keyboard, speaker atau driver pun kita cek semua. Oke, sudah loading, cuman ini karena masih harddisk agak loading ya. Harap dimaklum, kalau SSD udah kenceng harusnya. Ya spek A8 harusnya lumayan nih. Masih worth it lah, masih make sense, masih layak diperjuangkan. Oke, driver udah masuk, sekarang keyboard nih. Ternyata keyboardnya error. Saya pakai keyboard USB jalan, keyboard internalnya nggak mau jalan. Kita pastiin di BIOS ya. Kalau di BIOS masih nggak jalan, berarti fix keyboardnya harus diganti. Dan oke, bener. Ternyata di BIOS nggak mau respon. Saya cek pakai keyboard USB mau. Oke, sekian untuk pengerjaan Lenovo IP110 ini udah
saya kategorikan beres ya. Untuk kasus inti dengan mati total udah bisa nyala, tinggal PR-nya ganti keyboard. Jadi mesin udah oke, driver udah oke, ternyata miss keyboard ya, mungkin karena terlalu lama didiemin ya selama 2 tahun. Baterai juga oke. Oke, untuk video sekarang saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan berfaedah dan bermanfaat. Wassalam. Jangan lupa subscribe, komen, dan di-share.